Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Alfat seantero jagat dimanapun berada, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sesuatu pengetahuan agar kita tidak selalu menuduh orang lain yang tidak sepemahaman dengan kita dengan tuduhan-tuduhan negatif tentang keyakinan beragama kita. Saat ini banyak kejadian memonopoli sesuatu, baik tentang pemahaman NKRI maupun tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu bahwa kita ingin selamat dunia akhirat, dan kita menjalankan ibadah harus sesuai dengan ketentuan syar'i yang telah ditentukan. Bagaimana kita mengambil pilihan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan berdasarkan ma'ana alaihi wa ashabi. Kemudian kita kadang-kadang menuduh orang lain tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita sendiri tidak paham apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka coba kita perhatikan bersama-sama ya. Jadi kita itu dalam berislam itu harus kita paham tentang Islam, ada iman, ada ihsan. Islam, buniyal islamu ala khamsin. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian iman, bagaimana kita menjalankan rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, iman kepada malaikat Allah, kepada nabi utusan Allah, Rasul Allah, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kemudian kepada hari kiamat dan qada-qadar. Itu rukun iman. Ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah innahu yarak. Kemudian kita memahami Islam itu bagaimana di dalam fikih dijelaskan. Kita memahami tentang keimanan, bagaimana ilmu tauhid itu menjelaskan. Bagaimana kita tahu tentang ihsan, disitulah kita mengetahui melalui kitab-kitab ilmu tasawuf. Kemudian kepada siapa kita mengikuti tentang tauhid kita, akidah kita, tentang iman kita. Iman kita berkiblat kepada tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita tahu itu dari siapa, yaitu dari guru kita. Guru kita dari siapa? Dari gurunya lagi. Sampai kita mengetahui tentang sistematis tentang akidah, yaitu kita mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menggunakan dua imam. Salah satunya adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari, atau yang kedua adalah Imam Abu Hasan al-Maturidi. Yang ketiga, kemudian kita menggunakan ihsan itu kepada siapa? Kita mengikuti pemahaman ihsan dengan ilmu tasawuf itu dengan ketentuan imam siapa? Maka di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia berkiblat kepada Imam Al-Ghazali, Imam Junaidi, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Itulah kita harus mengetahui dasar-dasar kita mengetahui tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita jangan sampai kita memonopoli Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita juga tidak paham. Orang yang sudah paham dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun tidak boleh memonopoli ajaran tersebut. Karena apapun itu, kita adalah mengikuti ijtihad dari para ulama. Ya, jadi clear ya. Jadi kita tidak usah menganggap bahwa kita yang paling benar, kemudian orang lain yang salah. Intinya dalam Islam itu bagaimana rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6, ihsan pun yang menggunakan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah sepertinya tidak menggunakan. Karena
mereka tidak menggunakan ilmu tasawuf. Kita tidak usah sebut mereka, akan tetapi kita menghormati mereka karena Gus Baha saja, saya mengikuti pengajiannya Gus Baha saja tidak pernah memberikan statement menjelek-jelekan keyakinan madhab lain. Entah itu Salafi, entah itu siapa, eh, siapa itu Syiah ya. Itu Gus Baha tidak pernah menjelek-jelekan. Mereka punya plus minus, semuanya punya plus minus. Dan kadang-kadang kita sebagai pengikutnya yang kadang-kadang menjadi oknum permasalahan di masyarakat. Maka sekali lagi kita tidak usah memonopoli ajaran tertentu ataupun lagi ini ramai ya setelah memang dinamika politik yang ada di negeri ini bahkan banyak yang memonopoli tentang makna NKRI. Seolah-olah yang NKRI hanya saya, yang lain tidak, bahkan nanti yang lain dituduh yang macam-macam yang negatif. Itu tidak baik. Memonopoli sesuatu ajaran, memonopoli suatu faham, itu tidak boleh. Kalau kita memonopoli dagang kita, ya sudah gitu, hak kita karena ini manajemen dunia dagang kita. Tapi kalau pemahaman, kalau kebenaran itu kita tidak boleh memonopoli. Dalilnya ada, fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jadi saya kira dengan fenomena perkembangan zaman ini banyak orang yang memonopoli ya. Makanya kita ingatkan, saya juga mengingatkan diri kita, saya pribadi dulu, kemudian jika memang ini baik silahkan diambil. Kemudian apa yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari? Yaitu bagaimana beliau mengajarkan sifat wujud Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, sifat jaiznya 1. Ya, kemudian bagaimana kita diajarkan tentang itu adalah di kitab Aqidatul Awam saat kita sekolah dasar ya, sekolah Miftahul Ulum dulu, sekolah diniyah. Itu diajarkan di situ. Maka sekali lagi kadang-kadang kita memonopoli terjebak fanatisme, padahal fanatisme dalam suatu organisasi, fanatisme dalam suatu ta'asyub, itu tidak boleh. Ancamannya adalah diancam oleh Rasulullah kalau orang yang berasobiyah, berta'asyub dalam organisasi, ya, kesukuan, kemudian menganggap orang lain selain organisasinya, menganggap salah golongannya, maka ia adalah terjebak ta'assub dan itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mungkin banyak orang yang memaksa saya untuk menyalahkan manhaj lain, saya tidak berani karena itu saya tadi rujukannya. Gus Baha menyampaikan, adapun oknum di mana-mana pastinya ada. Maka kita jangan terjebak pada oknum, akan tetapi kita bagaimana memahami dasar-dasar ADART dari pemahaman, dari organisasi, atau apapun itu. Ya, oknum mah di mana-mana pun ada. Di penjara pun yang banyak orang Islam. Karena penduduk negeri ini mayoritas adalah Muslim. Maka bukan yang salah Islamnya, tapi yang salah adalah orangnya. Oleh karena itu, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Dengan hiruk pikuknya dinamika politik ini, kita jangan sampai terjebak kepada ta'assub asobiyah. Kadang-kadang memang diajarkan dalam entah itu organisasi, entah itu ada praktek baiat membaiat, bagaimana yang dibaiat harus nurut sama yang dibaiat, sama yang membaiat. Tapi kadang-kadang mohon maaf ada praktek bahwa yang membaiat kadang-kadang keluar dari jalur orang yang dibaiat memaksa, dipaksa, tidak boleh kritis, tidak boleh memberi peringatan atau tidak boleh menanyakan. Seharusnya ini ada disiplin ilmu. Bagaimana di kitab dijelaskan antara kewajiban, hak dan kewajiban antara guru dengan murid, antara murid dengan guru, itu harus dijelaskan secara komprehensif, secara keseluruhan, agar tidak terpotong, agar kewajibannya hanya tidak sebelah
yang menjalankan, tapi semuanya harus menjalankan, punya tanggung jawab, hak dan kewajiban. Maka saya kira jika kita mengetahui tentang ilmu dari apapun itu, kemudian dari orang yang memiliki ilmu, punya tanggung jawab dari keilmuan tersebut, maka insya Allah di situ akan selamat. Karena Allah pun sangat benci kepada orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan tentang nilai-nilai kebaikan, tapi dirinya jauh dari nilai-nilai kebaikan. Manisdada ilman, walam yasdad. Saya ulangi ya. Manisdada ilman, walam yasdad hudan illa bu'dah. Jadi penambahan ilmu seseorang yang tidak menambahkan nilai-nilai hidayah kepada Allah, maka ia sesungguhnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat Allah juga sangat jelas, kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah sangat benci kepada orang yang pandai bicara tapi kelakuannya jauh dari yang dibicarakan. Maka Allah itu sangat benci. Yang dituntut dalam kita dalam bermasyarakat, dalam menyampaikan ilmu adalah keteladanan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ana awwalu wajibin ma amartukum bih. Saya adalah orang yang melaksanakan pertama dari apa yang aku perintahkan. Maka saat ini sejatinya adalah keteladanan yang dibutuhkan. Hilirisasi keteladanan, baik dalam beragama, bernegara, berbangsa, bermasyarakat sekalipun. Sekalipun sekecil apapun dalam kita keluarga, dibutuhkan keteladanan hilirisasi. Dari kepala sampai ekor, dari kepala sampai bawah, dari atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki. Jadi perlu keteladanan dari seorang pemimpin, mulai dari pemimpin rumah tangga, yaitu kita sebagai suami, mulai pemimpin dari bermasyarakat, kepala desa, camat, mulai dari presiden, dari atas ke bawah, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, RT, kita pun semuanya kepala rumah tangga dituntut menjadi teladan bagi pengikut-pengikut kita. Maka insya Allah dengan pemimpin yang memberi teladan, maka akan diberikan akan diterima pemahaman yang baik karena diawali dengan keteladanan. Saya pun yakin gagal. Saya pun yakin akan gagal sesuatu yang tidak ada keteladanan. Mungkin kita bisa berceramah, perintah sodakoh, memerintah sholat jamaah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada contoh dari kita, maka keberhasilan dalam dakwah itu jauh bahkan akan mengalami kegagalan. Marilah kita sebagai orang yang mendambakan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan terjebak ta'assub, jangan terjebak asobiyah. Jangan menganggap diri kita yang paling benar, kemudian kita memonopoli kebenaran tersebut. Kita diikuti oleh orang, belum tentu orang itu tulus mengikuti kita. Ada orang yang memang mengikuti kita karena ada kepentingan. Memang ada orang yang mengikuti kita karena keterpaksaan dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah kita kelihatan mulia di hadapan manusia adalah karena kita sedang ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sering berdoa, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah kita minta tutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Nabi Muhammad kita memohon agar ditutup aibnya. Dan kita pun kalau dalam urusan agama tidak usah menganggap pemahaman kita yang paling benar. Karena yakinlah di atas orang alim, ada orang alim, di atasnya ada orang alim lagi. Di atas orang kaya, ada orang kaya lagi. Terus sampai ke atas. Ya, dan yang maha kaya adalah Allah sejatinya, hakikatnya. Yang maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita patut banggakan kalau kita sudah memonopoli sesuatu? Adapun dalam berbangsa dan bernegara, kita mengkritisi kebijakan orang yang mempunyai kebijakan yang difasilitasi negara, bukan mengkritisi pribadinya. Perkara pribadinya kita tidak kritisi, akan tetapi bagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi juga ada khiyarul ulama. Sebaik-baik ulama itu apa sih? Yaitu yang
bisa mengingatkan penguasa saat penguasa itu dalam keadaan lalai, zalim, atau bahkan zalim ya, maka kita harus menyampaikan. Harus yang kita sampaikan bagaimana kita bisa berdakwah kepada pemimpin yang sedang lalai ataupun yang sedang zalim agar cepat kembali, bukan membenarkan kezalimannya, bukan membenarkan kesalahannya karena kita diberi bargaining, diberi upah oleh penguasa itu. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mari kita ingat, kita saat mati ada talqin ya. Kita orang NU biasa ditalqin, man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, ma kitabuka, man ikhwanuka. Siapa saudara kalian? Nanti dijawabnya adalah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Maka jagalah kehormatan muslim, walaupun itu satu orang Islam, itu harus kita jaga kehormatannya. Karena dengan kita menodai satu orang muslim, berarti kita menodai seluruhnya. Dan kita jika menjaga kehormatan satu muslim, maka kita termasuk sudah menjaga kehormatan seluruh muslim, seluruh dunia. Maka kita harus waspada, jangan terjebak kepada ta'assub ashabiyah. Semoga bermanfaat. Selalu doakan kami agar kami istiqomah dalam alat thariqah, dalam jalannya Allah yang diberikan kepada petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW dan kita memahaminya dari para ulama di negeri ini maupun ulama-ulama salafus soleh terdahulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tertata, tutur-tutur yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.